Teman-teman yang baik, apakah kalian pernah melihat aksi kampanye peringatan hari tertentu? Misalnya kampanye peringatan Hari Anti Korupsi. Atau apakah kalian pernah melakukan aksi serupa? Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di kelas ya. Aksi peringatan Hari Anti Korupsi merupakan salah satu bentuk kampanye sosial untuk menyosialisasikan kebijakan baru atau menolak berbagai isu sosial yang mengarah pada ketidakadilan sosial. Kampanye tersebut bertujuan untuk memberikan informasi, penyadaran, dan menggerakkan masyarakat agar memiliki kepedulian sehingga harmoni sosial dapat dipelihara dengan baik. Teman-teman, kalian merupakan generasi bangsa yang memiliki peran penting untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Nah, kira-kira apa saja ya peran dan bentuk kegiatan yang dapat kalian lakukan? Terdapat 4 bentuk kegiatan sederhana hingga kompleks yang dapat kalian lakukan. Kegiatan ini tentu memiliki tujuan untuk membangun harmoni sosial. Keempat bentuk kegiatan tersebut diantaranya 1. Turut menginformasikan, yakni menyebarluaskan informasi bersama pihak berwenang atau ahli melalui seminar, siaran radio, podcast, video, dan media lainnya. 2. Berdialog, mengadakan musyawarah, pertemuan, FGD, dan jajak pendapat bersama masyarakat untuk mengakomodasi pendapat publik dan memberikan saran secara kontekstual kepada pihak berwenang. 3. Berkolaborasi, artinya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dan komunitas tertentu untuk membantu masyarakat. Misalnya dengan cara magang menjadi volunteer ataupun membantu penelitian pihak terkait. Kemudian yang keempat adalah dengan turut melakukan pemberdayaan. Caranya, dengan menginisiasi program atau riset yang dilaksanakan atau dikelola secara mandiri untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kalian dapat memilih salah satu bentuk aksi atau partisipasi yang memungkinkan untuk diterapkan ya teman-teman. Adapun untuk program pemberdayaan akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12 nanti. Sementara itu, ketiga aksi lainnya akan dibahas melalui contoh bentuk aksi berikut ini. Mari simak dengan baik. Aksi yang pertama, menyebarluaskan informasi melalui kampanye sosial. Teman-teman yang baik, kampanye sosial menjadi salah satu cara membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye diartikan sebagai gerakan atau tindakan serentak untuk mengadakan aksi tertentu. Dalam kampanye sosial, aktivitas dan informasi yang diberikan bersifat edukatif dan bukan komersial, atau untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Misalnya dengan menyebarluaskan informasi, inovasi yang bersifat sosial dan dibutuhkan masyarakat. Selain itu, dapat berfungsi pula untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menyikapi permasalahan sosial tertentu. Kampanye sosial dapat menggunakan berbagai media konvensional dan media digital. Bentuk kegiatan kampanye dapat berupa seminar, siaran radio, siaran televisi, podcast, dan pemanfaatan media sosial. Penggunaan berbagai media informasi tersebut dapat menjangkau banyak orang, sehingga penyebarluasan informasi diharapkan dapat mempercepat dan mengundang kepedulian berbagai pihak. Membangun harmoni sosial melalui kampanye sosial membutuhkan peran serta pihak-pihak yang berwenang dan memiliki keahlian di bidang topik terkait. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih percaya dan meminimalkan penyebaran informasi yang keliru. Kampanye sosial umumnya dilakukan satu arah, yaitu kepada individu atau kelompok yang menerima informasi. Artinya, pemahaman dan pengalaman tiap-tiap individu atau kelompok tidak dapat digali lebih dalam. Nah, teman-teman, contoh kegiatan kampanye sosial yaitu edukasi kesadaran lingkungan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, meminimalkan penggunaan plastik,
dan mengolah limbah menjadi bahan kreatif tepat guna. Selain itu, Bike to Work yang berawal dari keprihatinan berdasarkan kondisi kemacetan, pemborosan energi, dan peningkatan polusi. Kegiatan kampanye ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia yang sehat secara fisik dan psikis, serta peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup saat ini. Kampanye juga dapat dilakukan melalui media sosial, melalui penggunaan tagar atau tanda pagar, disertai kata-kata untuk menyatakan aksi yang dilakukan. Contoh kampanye untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui tagar Berani Berhenti yang bertujuan menggerakkan masyarakat Indonesia, khususnya perokok, untuk berhenti merokok. Selain itu, terdapat tagar Bijak Hadapi Hoaks yang digagas Kementerian Informasi dan Informatika untuk meminimalisasi penyebaran konten hoaks di media sosial, serta menjadi pengingat bagi masyarakat jika menemukan konten yang berisi berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, sara, radikalisme, dan terorisme. Teman-teman yang baik, kampanye tidak selalu melibatkan individu ataupun organisasi. Kalian juga dapat melakukan kampanye sosial, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kreativitas dan inovasi kalian dapat terus dikembangkan untuk ikut serta berkontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan. Teman-teman, di aktivitas kali ini, mari kita simak informasi mengenai bentuk-bentuk bahan kampanye. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, berupa simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye. Bahan kampanye ini bertujuan agar pemilih memilih peserta pemilu tertentu. Bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, penutup kepala, brosur, pamflet, alat minum atau alat makan, kalender, stiker, pakaian, alat tulis, poster, kartu nama, dan pin. Nah, teman-teman, berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Identifikasilah kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk bahan kampanye yang tersaji menggunakan format tabel. Kolom pertama untuk jenis bahan kampanye, kolom kedua untuk kelebihan, dan kolom ketiga untuk kelemahannya. 2. Deskripsikan strategi atau cara kampanye yang efektif untuk mengoptimalkan fungsi bahan-bahan kampanye tersebut. Selamat beraktivitas! Teman-teman, setelah mengaplikasikan upaya pertama dalam membangun harmoni sosial melalui aktivitas tadi, kita akan memasuki upaya berikutnya yang disebut dengan audiensi publik. Seperti apa penjelasannya? Berdialog melalui audiensi publik atau public hearing. Teman-teman, upaya berikutnya untuk membangun harmoni sosial adalah melalui dengar pendapat atau yang dalam bahasa Inggris disebut public hearing, yang berasal dari dua kata, yaitu public yang berarti rakyat, warga negara, publik atau umum, dan kata hearing yang berarti mendengarkan, memeriksa, atau menyelidiki. Dengan demikian, public hearing dapat diartikan dengan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, publik, atau umum. Public hearing merupakan kegiatan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dapat direkomendasikan untuk membentuk kebijakan-kebijakan baru. Misalnya, dengan mengadakan musyawarah, focus group discussion atau FGD, dan jajak pendapat. Melalui public hearing, kritik dan saran dapat disampaikan oleh individu atau kelompok kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui masukan yang diberikan. Teman-teman yang baik, membangun harmoni sosial membutuhkan pendapat dari masyarakat agar tujuan antara keinginan dan kebijakan yang diberlakukan dapat berjalan beriringan. Public hearing dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog dan rapat atau memanfaatkan media digital.
Contoh public hearing antar lembaga pemerintah, yaitu rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan anggota DPR atau DPRD dalam rancangan suatu program atau kebijakan. Public hearing dapat dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan masalah sosial tertentu. Teman-teman, public hearing juga dapat kalian lakukan loh. Misalnya, membahas kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah, masyarakat, bahkan pemerintah. Kegiatan public hearing melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti organisasi peserta didik, sekolah, dan kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta pemerintah. Public hearing ini juga dapat kalian lakukan dengan memanfaatkan media digital seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Meskipun demikian, kalian perlu melibatkan pihak-pihak terkait dan ahli di bidangnya agar pendapat yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan norma yang berlaku. Saatnya beraktivitas. Teman-teman, ini waktunya kita kembali beraktivitas dengan menyimak informasi dalam artikel berikut. Public hearing pemerintah dan masyarakat. Pemuda Karang Taruna Desa Makmur menginisiasi audiensi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas rencana pembangunan renovasi sekolah yang runtuh akibat gempa. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun mengalokasikan dana untuk membantu pembangunan sekolah. Akan tetapi, proses tersebut juga membutuhkan peran serta masyarakat agar pembangunan dapat segera terrealisasi dengan baik. Untuk itu, melalui proses audiensi ini, masyarakat sekitar pada akhirnya memberikan saran agar segera dilakukan pembangunan dan penyediaan fasilitas ruang komputer untuk peserta didik. Pada awalnya, usulan ini memicu perdebatan dari berbagai pihak. Akan tetapi pada akhirnya, usulan ini pun berhasil ditengahi dan dimusyawarahkan dengan baik. Teman-teman, ternyata kemampuan teknologi informasi menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan peserta. Karena memang sangat dibutuhkan oleh para peserta didik ke depannya. Opini ini kemudian dikemukakan oleh masyarakat, khususnya wali murid, yang menginginkan agar putra-putri mereka dapat beradaptasi dengan penggunaan komputer. Dan akhirnya, saran tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat sekitar. Setelah itu, beberapa kelompok masyarakat pun turut berencana melakukan penggalangan dana untuk memberikan sumbangan komputer bagi sekolah yang terdampak bencana. Nah, teman-teman, setelah menyimak informasi tersebut, sekarang yuk jawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja yang perlu dipersiapkan pemuda Karang Taruna Desa Makmur sebelum mengadakan public hearing? 2. Apa saja kelemahan dan keunggulan kegiatan public hearing? Salam hangat teman-teman, kabar baik hari ini. Kalian sudah mengenali dua upaya yang bisa dilakukan untuk membangun harmoni sosial. Bahkan, kalian juga melakukan dua aktivitas untuk mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari. Sekarang, mari lengkapi pemahaman terkait membangun harmoni sosial ini dengan mempelajari upaya yang ketiga. Selamat menyimak. Berkolaborasi dalam perawatan sosial. Teman-teman, upaya berikutnya yang bisa kita lakukan dalam membangun harmoni sosial ialah dengan berkolaborasi dalam perawatan sosial. Diketahui, sebagian kelompok sosial dalam masyarakat membutuhkan penanganan khusus, misalnya lansia, penyandang disabilitas, penderita gangguan kesehatan mental, dan masyarakat miskin. Melihat keadaan ini, apakah kalian hanya akan berdiam diri dan berpangku tangan saja? Coba kemukakan pendapat kalian secara santun di kelas ya. Teman-teman, informasi menarik untuk kalian sebagai pelajar. Ternyata kalian dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan perawatan sosial loh. Bahkan, beberapa sekolah menengah kejuruan atau SMK memiliki jurusan keperawatan sosial secara khusus. Nantinya, lulusan dari jurusan tersebut
memiliki keterampilan memberi layanan sosial seperti merawat lansia dan anak-anak berkebutuhan khusus. Menarik ya? Perawatan sosial pada umumnya merupakan layanan yang bertujuan untuk memenuhi kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan masyarakat. Perawatan sosial diberikan agar penerimanya mampu tumbuh secara optimal, sesuai dengan kondisi kedisabilitasan atau kebutuhannya. Bentuk kegiatan yang dapat diberikannya pun beragam, mulai dari merawat, mengasuh, dan memberikan perhatian secara berkelanjutan. Oh iya, perlu diketahui bahwa sistem perawatan sosial yang baik tidak hanya melibatkan keluarga pasien, tetapi kita sebagai masyarakat dapat turut memberikan perhatian sosial kepada mereka. Teman-teman, perawatan sosial juga dibutuhkan ketika terjadi bencana. Mengapa? Hal ini karena peran serta masyarakat dalam membantu menangani dan memberikan bantuan kepada para korban tentu sangatlah berarti. Bantuan yang diberikan tidak harus berupa harta benda, tetapi bisa juga tenaga. Misalnya, dengan menjadi relawan. Kesediaan inilah yang mencerminkan kepedulian sosial. Kepedulian sosial dapat dipahami sebagai perilaku baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain di lingkungan sekitarnya. Tindakan peduli sosial pada situasi sulit yang dihadapi orang lain ini dapat melatih kepekaan seseorang untuk terlibat membantu memecahkan permasalahan. Dengan demikian, harmoni sosial dalam masyarakat dapat terpelihara. Teman-teman, tahukah kalian, modal utama dalam kepedulian sosial adalah sikap simpati dan empati. Sikap sosial tersebut penting dimiliki masyarakat karena kepedulian sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Adapun salah satu cara membangun harmoni sosial adalah dengan berkolaborasi bersama pihak ketiga di lingkungan sekitar, misalnya keluarga, teman, tetangga, sekolah, dan pemerintah. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah kalian juga dapat melakukan aksi perawatan sosial? Jawabannya, tentu saja bisa. Contohnya seperti aksi kelompok pramuka yang membantu memberikan hiburan, pendidikan, dan pendampingan setelah terjadi bencana untuk mengurangi trauma anak-anak. Teman-teman, kegiatan organisasi seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja memberikan pengalaman berharga bagi kalian untuk dapat berkontribusi aktif dalam masyarakat. Selain kegiatan tersebut, kalian juga dapat menjadi sukarelawan, misalnya di panti asuhan atau panti jompo yang diselenggarakan oleh organisasi atau dinas sosial. Sebagai generasi muda, kalian memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian serta keharmonisan sosial dalam masyarakat. Mulailah dari lingkungan sekitar kalian, bekali diri kalian dengan berbagai keterampilan yang memberi manfaat bagi orang lain. Jangan sia-siakan masa muda kalian, ikutlah ambil bagian dalam membangun bangsa Indonesia. Waktunya beraktivitas. Teman-teman, untuk mengerjakan aktivitas kali ini, yuk perhatikan dengan baik informasi berikut. Selamat menyimak. Live In di Desa bersama Keluarga Baru. Live In merupakan salah satu program sekolah yang diadakan untuk mengasah aspek keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritualitas peserta didik. Sebelum terjun ke lapangan, perlu dibentuk beberapa kelompok. Pembentukan kelompok sejak awal diharapkan akan mempermudah peserta didik untuk bekerja sama dengan baik. Selain itu, peserta didik dibekali dengan informasi terkait situasi dan kondisi desa, terutama karakteristik penduduk yang akan mereka kunjungi. Informasi mengenai gambaran kendala-kendala sosial ekonomi dalam masyarakat juga diberikan. Tujuannya, agar peserta didik dapat memikirkan kegiatan sosial yang dapat mereka lakukan untuk meringankan beban masyarakat. Ketika di lapangan, peserta didik selanjutnya akan tinggal di desa bersama keluarga yang akan menjadi orang tua asuh selama kegiatan selama 2 minggu. Peserta didik pun akan belajar hidup serta bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat setempat.
mereka akan merasakan keprihatinan dan kegembiraan bersama keluarga asuh dan masyarakat. Kesempatan ini pun menjadi tantangan untuk peserta didik sebagai ajang mengasah kemampuan kerjasama, kreativitas, dan kepemimpinan dalam memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Aktivitas kerohanian juga disisipkan selama kegiatan. Mereka diminta merefleksikan pengalamannya dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi hidup. Pengalaman berharga tersebut diharapkan dapat membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik pada kemudian hari. Nah, sekarang setelah menyimak informasi tersebut, silakan kalian diskusikan pertanyaan berikut ini dengan teman sebangku ya. 1. Apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan Live-In? 2. Jika kalian menjadi tim penyelenggara, identifikasilah persiapan yang harus dilakukan sebelum acara dimulai. 3. Apa kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk belajar? Hari ini kita akan melengkapi pemahaman terkait upaya untuk membangun harmoni sosial dengan satu upaya terakhir. Berkolaborasi dalam filantropi sosial atau charity. Teman-teman yang baik, ada satu upaya lagi yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan harmoni sosial. Tahukah kamu bahwa membangun harmoni sosial itu dapat dilakukan melalui kegiatan filantropi atau charity? Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang berarti persahabatan, dan anthropos, yang berarti manusia. Dengan demikian, filantropi dapat diartikan sebagai persahabatan dengan manusia. Nah, berdasarkan sifatnya, terdapat dua term untuk berderma, yaitu filantropi dan charity atau karitas. Charity merupakan bentuk filantropi tradisional yang berbasis karitas. Praktik filantropi tradisional biasanya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial. Dengan demikian, filantropi dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan atau bantuan pelayanan sosial untuk mewujudkan persahabatan dengan sesama manusia. Filantropi juga dapat dimaknai sebagai instrumen kedermawanan untuk membangun solidaritas sosial atau merawat pertalian dan kohesivitas sosial. Filantropi dilakukan dengan cara menyalurkan sumber daya secara merata untuk kepentingan berkelanjutan dalam bermasyarakat. Praktik filantropi dilakukan melalui kegiatan amal atau donasi, baik secara materi dan non-materi maupun melalui organisasi, lembaga, dan individu. Teman-teman, apakah kalian pernah mengadakan kegiatan berbasis filantropi sosial? Kegiatan filantropi yang dapat kalian lakukan, contohnya penggalangan dana bagi korban bencana yang disalurkan kepada masyarakat atau lembaga pemerintah seperti Basnas. Filantropi tidak selalu fokus pada aspek ekonomi loh, tetapi juga pada pengembangan keterampilan masyarakat. Misalnya, kegiatan life skill training seperti pelatihan membuat kerajinan, komputer, menjahit, memasak, dan bahasa Inggris. Dengan demikian, dampak kegiatan filantropi dapat dirasakan masyarakat secara langsung, baik dalam waktu singkat maupun dalam jangka waktu panjang. Waktunya beraktivitas. Teman-teman yang baik, dalam aktivitas kali ini, ajaklah 3 teman kalian untuk menemukan contoh-contoh filantropi sosial dalam masyarakat, lalu ikuti langkah-langkah berikut ya. 1. Lakukan penelusuran informasi di internet, berita, majalah, atau pengamatan lingkungan sekitar mengenai contoh filantropi sosial. 2. Identifikasilah contoh filantropi yang kalian temukan berdasarkan aspek-aspek berikut. A. Latar belakang. B. Tahapan kegiatan. C. Manfaat. D. Kelemahan atau hambatan. E. Keunggulan.
Jika sudah, presentasikan hasil temuan dan identifikasi kalian di kelas. Bandingkan juga temuan kalian dengan contoh-contoh yang dikemukakan oleh kelompok lain ya. Dengan demikian, kalian dapat memperkaya wawasan mengenai contoh tindakan filantropi sosial dalam masyarakat. Konsep kunci. Kampanye sosial adalah aktivitas dan informasi yang diberikan bersifat edukatif, bukan bersifat komersial atau untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Audiensi publik atau public hearing berarti mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, publik, atau umum. Perawatan sosial adalah layanan yang bertujuan memenuhi kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan masyarakat. Filantropi sosial atau charity merupakan bentuk kedermawanan untuk membangun solidaritas sosial, merawat pertalian, dan kohesivitas sosial. Teman-teman, materi tentang upaya untuk membangun harmoni sosial sudah selesai. Pada audio selanjutnya, kalian akan mendapat materi tentang cara merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Teman-teman, terima kasih karena sudah bekerja keras untuk belajar hari ini. Tetap semangat dan salam hangat.